Hai kalian, para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan Taurus, ini bacaan untuk kalian di bulan Maret ya. Tapi ada yang mau kenalan. Ini dia penonton setia saya. Kalau saya lagi bikin konten, dia menemani nonton tuh di situ. Ini namanya Pau Pau. Say hi Pau Pau. Hai Pau Pau, tapi Pau Pau bukan Taurus ya. Hai Pau Pau. Pau Pau ini Gemini. Oke, so cukup perkenalan dengan Pau Pau. Kita memulai bacaannya ya untuk bulan Maret ya. Untuk kalian yang berzodiak, aduh terbalik, berzodiak Taurus. Oke, sahabat Taurus, sahabatnya Virgo dan Capricorn sama-sama elemen tanah. Minggu pertama baru bilang sahabatnya Virgo, ada Virgo nih, ada The Hermit ya. Minggu pertama bulan Maret ada The Hermit. Minggu kedua bulan Maret ada Five of Summer atau Five of Cups. Minggu ketiga bulan Maret ada Prince of Summer atau Page of Cups ya. Minggu keempatnya ada The Lovers. Ada The Lovers. Tadi saya bilang si Pau Pau Gemini ya. Itu The Lovers Gemini ya. Oke, anyway, saya sembunyikan dulu takut diacak-acak Pau Pau. Oke. So, my dear Taurus, apa yang akan terjadi di bulan Maret? Bulan Februari udah hampir lewat ya. Semoga kalian menjalaninya dengan sebaik-baiknya ya. Apapun yang terjadi, oke. Ini tambahan, kartu tambahan, biar saya taruh dulu di sini. Oke. Di setiap minggunya. Oke. So, minggu pertama bulan Maret ada The Hermit, kartunya Virgo ya, sama-sama elemen tanah, ditambah dengan Three of Wands. Oke. Find or be a mentor, take a break from society, commitment to your spiritual growth. Oke, The Hermit, tulisan di bawahnya pesannya seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini untuk kalian para Taurus, di minggu pertama bulan Maret akan ada klarifikasi, pencerahan, terutama yang berhubungan dengan spiritual ya. Jadi bukan yang praktikal, tapi secara maaf ya, itu anjing sebelah, ampun. Oke, so akan ada spiritual growth, tentu saja akan ada pencerahan di situ berkenaan dengan apa yang kalian anggap sebagai pilihan hidup, entah itu karir, keuangan, dan bisnis, entah itu hubungan, entah itu keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Jalan yang kalian pilih, jalan hidup yang kalian pilih, cita-cita yang kalian ingin tuju, fokus kalian saat ini, you are on the right track, karena ada pencerahan di situ, ada klarifikasi di situ, bahkan kalian akan dihadapkan pada satu peristiwa yang membuat kalian sadar, oh ya, ini pilihan yang tepat untuk hidup saya. Gitu ya, my dear Taurus. Oke. Ada tambahannya enggak? Coba kita lihat, ada tambahannya enggak? Biasanya sih ada. Diusahakan ada, karena ada tambahan kartu. Oke. Princess of Wands. Ini juga berhubungan dengan beberapa hal yang kalian tunggu-tunggu hadir di dalam kehidupan kalian. Mungkin di bulan Februari belum sempat datang, mungkin datangnya belakangan, akhir-akhir Februari. Tapi yang jelas kalau yang belum datang, apa yang kalian tunggu itu akan terjadi di awal bulan Maret. Jika ini memang resonate untuk kalian, karena ini adalah bacaan secara general. Kalian nunggu apa? Nunggu kesempatan kerja, nunggu seseorang yang kalian cintai, nunggu bisnis, nunggu apapun itu, apapun yang kalian tunggu itu bisa datang gitu ya. Ada kesempatan untuk datang, ada klarifikasi itu untuk datang, dan itu terjadi di awal bulan Maret, begitu ya. Oke, so
tambahan lagi dari Oceanic Harrod dan dia terlempar, loss. Oke. Ada Seven of Swords. Walaupun apa yang kalian tunggu itu datang, terjadi gitu, dan juga ada klarifikasi tadi dari The Hermit, ada Three of Wands, kalian berada di track yang benar, tapi beberapa dari kalian juga akan mengalami kehilangan. Tapi ingat, kehilangan di sini bukan dalam konotasi yang negatif. Harus hilang karena memang harus hilang, ya. Kalau menetap malah nanti jadinya buruk. Jadi percaya aja apa yang terhilang dari hidup kalian akan digantikan dengan yang lebih baik, dan apa yang terhilang itu memang sudah bukan buat kalian lagi, gitu ya. Mau tanya sesuatu yang lebih spesifik, mungkin saya bisa jawab dengan yes or no ya. Coba tanyain aja, Mbak Lucy, kira-kira apa ya yang terhilang, misalnya itu pertanyaannya. Saya akan jawab untuk di minggu pertama itu, boleh lah ya. Tanyakan sesuatu, saya jawabnya cuma yes or no aja. Sudah? Yes. Tapi ini Six of Cups, memang harus diberikan, memang harus dikasih. Jadi nggak boleh dikit ya. Ingat ya Taurus, seperti itu. Oke, minggu kedua ada Five of Summer atau Five of Cups. Trust that there is a reason for anything. Ya, percaya aja akan ada alasan untuk segala hal, ya. That happen, segala hal yang terjadi. Remove yourself from the negative emotion of other, focusing on which frightens or worry you. Jadi karena di minggu pertama disebutkan ada kehilangan, walaupun apa yang kalian tunggu datang, tapi juga ada kehilangan. Di minggu kedua, ya, beberapa dari Taurus mengalami kebimbangan, mungkin ya kok yang itu sih yang hilang, saya bukan mau yang itu gitu, kata Mbak Lucy. Yes kartunya, tapi kok yang terhilang justru yang menurut kalian jangan hilang, tapi ternyata itu justru hilang gitu ya. So my dear Taurus, apapun yang terjadi di minggu kedua yang berdampak dari akhir minggu pertama bulan Maret, itu memang terjadi karena memang harus terjadi. Toh kalian berada di jalur yang tepat untuk mencapai apa yang menjadi fokus kalian gitu. Bahkan juga kalian akan digantikan apa yang sudah terhilang, apa yang sudah diambil, apa yang sudah kalian tinggalkan, itu akan digantikan oleh hal-hal yang jauh lebih besar, ya. Bahkan beberapa dari kalian terpenuhi ekspektasinya, walaupun ada yang diambil dari situ. Ya, hidup itu kan take and give ya. Ada yang diambil, ada yang diberi, ada yang ya seperti itu. Jadi nggak bisa terus dapat tapi tidak pernah memberi, ya. Memang harus diberi untuk mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik, Taurus. Oke? So, tambahannya 5 lagi. Kali ini 5 of Pentacles. So, ini berkaitan mostly ya, lebih cenderung ke karir, keuangan, dan bisnis. Contoh, kalian kehilangan project yang harusnya menurut kalian itu projectnya untuk kalian, tapi terus terhilang karena ya memang harus terhilang gitu, dan akan digantikan oleh hal yang jauh lebih baik, seperti itu ya. Oke, kemudian luck ya, Ten of Pentacles. Masih banyak keberuntungan di bidang karir, keuangan, dan bisnis, walaupun itu ada yang terhilang, ada yang harus diberikan, ada yang harus dibayar. Kalau orang bilang apa? Bayar harga ya, ada yang harus dibayar. Untuk gain sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, harus ada yang dibayar. Ya, nggak bisa ngambil-ngambil melulu, tapi tetap harus ada yang diberi. Oke? Alright, so itu minggu kedua. Minggu ketiga kayak gimana nih? Minggu ketiga ada Prince of Summer, romantic, captivating, dramatic, flirtation, falling in love suddenly. Minggu ketiga kemungkinan ada jatuh cinta katanya. Being swept off your feet, the need to stay grounded during the very emotional experience. Okay, so maaf. Memang di sini disebutkan ada kemungkinan untuk jatuh cinta. Tapi bagaimana dengan Taurus-Taurus yang saya lagi nggak mikirin cinta,
bisa aja falling in love with something else ya, misalnya sebuah kegiatan atau apapun yang membuat kalian suka ya, jatuh cinta dengan hal tersebut gitu ya. Saya jadi ingat dulu temen, tapi udah masa lalu banget ya. Waktu saya ada di sebuah cafe yang di depannya tuh ada air mancur bagus banget, terus saya bilang, aduh, I falling in love with this place gitu ya, saya jatuh cinta dengan tempat ini karena cantik sekali gitu. Dan teman saya tuh bilang gini, ih gampang banget sih kamu jatuh cinta. Tapi intinya adalah jatuh cinta itu bisa bukan tentang romance ya, tapi juga tentang sesuatu hal gitu ya. So ya, itu bisa terjadi di minggu ketiga. Dan ya, ada hubungannya dengan Pentacle, ada Three of Pentacle di sini. Dan kalian ketika suka dengan hal tersebut, jatuh cinta dengan hal tersebut, baik orang ataupun sesuatu hal, itu benar-benar valuable, itu benar-benar berharga di hidup kalian. Jadi jangan sekedar cuma suka, jatuh cinta, tapi keep, disimpan, dihargai, kemudian ya sepenuh hati lah berpikir untuk ngekip itu misalnya, atau ya memperhatikan hal tersebut karena memang itu sangat berharga ya, karena hal itu sangat berharga. Kita lihat nanti di minggu ketiga apa sih sebenarnya yang kalian temui dan kemudian kalian suka dengan hal itu lebih lagi, bukan sekedar suka tapi juga like jatuh cinta ya. Oke. Terus ada yang nanya, saya single mbak, ketemu seseorang bisa, tapi kan kalau ini resonate ya, karena bagaimanapun ini adalah bacaan untuk beberapa orang, nggak cuma satu orang Taurus, tapi yang nonton ini ya berapa? 10, 20, berapalah, dan itu berlaku untuk semua secara general. Ini bukan personal reading, oke? Ada the judgment-nya terbalik. Di minggu ketiga juga ada sesuatu hal yang harusnya kalian berintrospeksi kepada diri sendiri, tapi ada indikasi kalian tidak bisa introspeksi diri, justru kalian menyalahkan, misalnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, padahal harusnya kalian introspeksi kayak, ya mungkin ini memang kesalahannya saya, seperti itu ya. Oke, so ya memang hal-hal yang kayak gitu sih, bottomnya ada the moon ya, karena memang intuisi kalian mungkin saat itu di minggu ketiga agak tidak kuat, sehingga kalian tidak bisa melihat itu secara POV kalian, tapi justru melihatnya sebagai kesalahan semesta misalnya kayak gitu. The word di minggu ketiga juga ada the word, ada regeneration, ada hal-hal baru yang bisa kalian temukan, yaitu yang bisa saja itu yang membuat kalian suka dan jatuh cinta, tapi bisa juga menjadi proses pembelajaran, karena tadi ada judgment-nya terbalik ya. Proses pembelajaran ketika kalian harus mengerti bahwa ya itu bagian dari hidup kalian gitu. Gak bisa nyalahin orang, tapi gak bisa nyalahin diri sendiri juga. Tapi sadari bahwa yang terjadi itu memang harus terjadi for any reason, untuk alasan apapun. Oke, terus minggu keempat sekarang. Minggu keempat ada the lovers ya, kartunya Gemini. Tuh si Pau si Gemini. Kucing saya si Gemini. Oke, ya muka dua banget ya. Kalau saya bawa makanan mukanya manis. Tapi kalau lagi nakal mukanya memang nakal. Oke, so enggak, itu intermezzo, sorry, saya ceritain si Pau. Kalau kalian pencinta Anabul pasti kalian tahu ya. Jatuh cinta sama Anabul gitu ya, peliharaan itu lucu gitu ya. Ya nggak sih? Ya bolehlah komentar yang suka kucing atau anjing atau kelinci atau apapun itu ya. Oke, kembali ke kartunya. Ada the lovers di sini, true love that is long lasting, choices from the heart, the return to good health. Oke, so di akhir bulan Maret itu masih ngikut dari minggu ketiga tadi ya, my dear Taurus. Ketika ada beberapa dari Taurus yang benar-benar jatuh cinta atau kedatangan cinta ya dari orang ya. Tapi kan ada juga yang tadi jatuh cinta dengan sesuatu hal gitu, atau apapun yang bukan sifatnya romance ya.
um, the Hierophant-nya sebagai tambahan, tapi di sini terbalik. Oke. Memang ada indikasi kalian bertemu dengan seseorang dalam hal romance. Tapi ada juga indikasi untuk yang tidak memikirkan romance, bertemu dengan sesuatu hal yang membuat kalian suka, ya. Tapi kenapa di sini the Hierophant-nya terbalik? Ini indikasinya bukan semesta tidak mendukung, enggak gitu juga. Ada memang sedikit kesan bahwa semesta bukan tidak mendukung, tapi memberi kalian waktu untuk memikirkan apakah itu pilihan yang tepat untuk suka sama pribadi tersebut atau sesuatu tersebut, valuable beneran nggak di hidup kalian, berarti beneran nggak, berharga beneran nggak, karena ada waktu yang harus dijalani untuk pembuktian itu. Bener nggak? Misalnya kalian suka sama seseorang, pertama kali sukanya pasti akan sesuatu, ya. Kalau saya kadang-kadang for silly reason, karena cowok itu berkacamata, misalnya kayak gitu. Karena cowok itu putih, tinggi, berkacamata. Ini saya banget tuh, tipe saya banget, misalnya kayak gitu. For silly reason. Tapi kita ketika menjalin hubungan kan ada tahapan yang harus dijalani, dan pada akhirnya kita tahu beneran nggak dia valuable untuk kita. Mungkin di pertamanya valuable, berharga, karena mungkin ya namanya orang baru jatuh cinta gitu kan, atau menyukai sesuatu. Tapi seiring berjalannya waktu, semesta memberikan kesempatan untuk Taurus mengerti apakah orang itu beneran untuk kalian atau enggak, gitu ya. Orang itu beneran berarti untuk kalian atau enggak. Dan kartu tambahannya adalah, sekarang harapannya tidak terbalik. Look, beneran kan yang saya omong tadi sebelum di kartu datang? Semesta memberi kesempatan untuk kalian memikirkan pilihan kalian, opsi kalian, pilihan kalian, ya, the lovers ini itu layak untuk berada seterusnya di hidup kalian atau bagaimana? Ya, perlu pembuktian. Sejatuh cinta apapun kalian pada hal tersebut, sejatuh cinta apapun kalian pada orang tersebut misalnya, ya, harus ada pembuktiannya. Dan semesta memberitahu kalian, memberi waktu kalian untuk berpikir, untuk menjalani semua itu, sampai kalian mengerti, oh ya, ternyata memang seperti ini gitu bagusnya, atau ternyata enggak worth it untuk dicintai, misalnya gitu ya. Enggak sih, saya sih mendoakan yang terbaik dong, Taurus. Oke, so King of Wands tambahannya nih, practically, jadi apapun itu bentukannya di minggu keempat terjadinya, ya, yang praktis-praktis aja Taurus. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu, dan berpatokan pada realita, ya. Oke, menurut kalian begini, tapi realitanya mungkin beda, gitu ya. Jadi yang praktis-praktis aja. Apakah itu sesuatu yang baik? Saya bilang itu sesuatu yang baik, karena kita suka sama sesuatu atau jatuh cinta sama seseorang atau sesuatu, itu pada mulanya pasti baik-baik aja, ya. Tapi ada pembuktian yang harus dijalani. Itu aja sih. Oke. So, ya, tanyakan satu hal tentang cinta dan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Sudah? Cinta dulu ya. Cinta yes, karir, keuangan, dan bisnis yes. So, dua-duanya yes. Good. Ada kesempatan baru bahkan untuk karir, keuangan, dan bisnis. Apa yang perlu di healing di hidupnya seorang Taurus di bulan Maret ternyata adalah beauty. Beauty inside, ya. Jadi ya memang harus keluar dari hati, itu yang perlu di healing. Jadi kecantikan bukan cuma appearance dari luar, tapi juga dari dalam. Oke? Lanjut. Dari monologi oracle card, apa pesannya? Dan pesannya adalah surrender to the divine. Ya udah, serahkan pada takdir, bukan nasib. Nasib bisa dirubah, takdir ya udah dari sononya, ya. Dan untuk jatuh. Oke, wait. Untuk pesan dari Angels Guide Oracle Card, ini saya ambil yang jatuh aja. Take charge and action. Kalian yang action, kalian yang take charge.
Ini bukan tentang orang lain, hidup orang lain, tapi tentang hidupnya para Taurus. Gitu ya. Oke, so sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Pesan saya ya, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye bye.